Haleluya. Selamat pagi, shalom. Berapa banyak jemaat Tuhan yang hadir? Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Luar biasa. Kuasa Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah setiap ibadah kita, boleh membangkitkan kita. Ya, kenapa saya bilang jangan ngantuk? Karena ini cuacanya ya luar biasa ini ya. Ya, cuacanya mendung, ya di luar mendung, angin sepoi-sepoi berembus, wah, ngantuk pun akan datang. Ya, apalagi tadi malam mungkin nonton bola, begadang dari jam 2 pagi sampai nanti siang masih ada bola. Ya, tidak apa-apa. Ya, kata Roma Irama, begadang jangan begadang. Kalau tidak ada gunanya, ini ada gunanya. Ya, gunanya nonton bola, nonton Piala Dunia 4 tahun sekali nggak apa-apa. Ya, jadi kalau para istri yang suaminya begadang jangan dimarahin. Ya, cuma 4 tahun sekali. Jadi ya katanya kalau tidak ada gunanya nggak boleh. Tapi ini ada gunanya kok. Ya, kita sedang menyemarakan Piala Dunia. Ya, jadi ya para suami-suami atau ya cowok-cowok yang senang dan menggemar bola nggak apa-apa. Ya, kita nonton hiburan kita. Tetapi waktunya kita datang sama Tuhan, pastikan tinggalkan dulu itu. Ya, jangan dipikirkan tim kesayangan kita mungkin kalah atau mau bertanding, jangan dipikirkan itu. Ya, pikirkan firman dulu. Ya, pastikan kita tidak ngantuk. Ya, pastikan kita tidak ngantuk. Ya, seringkali ketika firman disampaikan, roh ngantuk itu berkeliaran. Apalagi tadi malam sudah kurang tidur dan sebagainya, ya berkeliaran. Ya, pastikan kita terus terjaga. Jangan sampai ada firman yang hilang, ada firman yang berlalu begitu saja atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, pastikan ketika kita alami, oh ada roh ngantuk, pastikan ya kita terus memerangi itu. Apakah saya nggak pernah ngantuk ketika mendengarkan firman? Oh ya pernah, namanya manusiawi. Tentu nanti kalau ditanya pernah ngantuk, ya pernah. Ya, bahkan roh ngantuk itu bukan karena si A itu kurang tidur, enggak. Tidurnya cukup, tetapi ketika firman disampaikan memang kuasa jahat, musuh itu berusaha dengan berbagai cara memerangi setiap iman kita supaya fokus kita tidak lagi intens mendengarkan firman. Karena bagaimana dengan dia terus memberikan roh ngantuk, ya lama-lama jemaat Tuhan tiba-tiba dapat mimpi aja gitu ya. Wah, khotbahnya tiba-tiba sudah hilang aja. Saya melihat tiba-tiba Pak Pendeta ini menghilang, gelap gulita, ya ngantuk itu artinya ya. Jadi jangan biarkan roh ngantuk. Caranya kita terus memperkatakan. Ketika ada ayat firman, ketika ada pernyataan firman, katakan iya, amin. Katakan amin. Jangan sekedar amin, tapi sampai amin. Kalau perlu sebelah saudara yang ngantuk, ngomongnya di samping kupingnya, amin. Dia langsung kaget. Ya, karena kita saling membantu. Jangan biarkan saudara kita tertidur. Ya, kita yang terjaga harus membantu saudara kita yang tertidur, menguatkan. Jadi kok mereka rasanya sudah mulai doyong-doyong, sudah mulai tiba-tiba kepala tertunduk. Ya, kalau ada pernyataan, namanya jangan ke depan, ke samping, amin. Gitu ya, kupingnya, jadi jangan kaget gitu ya. Jadi kita sama-sama. Ya, kalau dikatakan capek, ngantuk, saya pun juga capek. Ya, ngantuk juga, saya juga senang bola. Ya, dari jam 2 pagi tadi udah nonton, ya sampai jam 4 langsung saya beres-beres karena jam 5 kan main lagi. Saya jam 4 udah nyapu belakang, gelap-gelap saya nyapu, saya ngepal, saya nyapu, bersih, gereja udah bersih, halaman bersih, motor udah ke belakang semua. Jam 5 saya duduk manis nonton. Sampai istirahat, mandi saya buru-buru. Mandi sarapan. Ya, belum selesai saya tinggal. Sama kayak Pak Yu. Masih 10 menit, tapi saya tinggal. Iya betul. Ya, tinggalkan dulu itu perkara-perkara dunia. Fokuskan dulu kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar atas kehidupan kita. Itulah orang benar. Orang benar tidak akan pernah bisa diganggu. Walaupun itu kesukaannya, walaupun itu kesenangan, itu kan kesenangan dunia. Wah, ini tim favorit, tim yang aku dukung sedang main. Tetapi ketika kita tahu itu waktu kita datang bersekutu, itu akan jauh lebih berharga. Rasul Paulus katakan, yang dulu ku anggap kesenangan, yang ku anggap keuntungan menjadi kerugian, menjadi sampah. Oleh karena pengenalanku akan Tuhan, biarlah roh pengenalan saat ini terus terbangun, termeterai atas kehidupanmu jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga engkau tidak akan meninggalkan waktu-waktu bersekutu. Engkau dengan rela hati, engkau akan menyingkirkan segala kesenangan dunia, segala kesenangan diri sendiri, untuk engkau menyediakan dirimu, untuk engkau menyediakan hidupmu bagi pekerjaan firman dan rohnya. Itulah
itulah kehidupan orang benar yang termeterai atas gunung tersyadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, mau seperti apa? Karena aku tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang berharga untuk aku datang. Maka aku akan menyediakan diriku, menyediakan hidupku untuk datang bersekutu. Itulah kehidupan orang benar. Ada Roh Kudus, ada arahan firman yang menuntun kita. Ya, kalau nggak ada arahan firman mungkin kita akan udahlah minggu depan aja lah ibadahnya. Ini saya capek, ini saya ngantuk. Ya, baru pulang shift malam, datang baru pulang masuk shift malam, pulang pagi. Aduh, nggak usah ibadah lah. Tuhan tahu kok kelemahan hatiku. Tuhan tahu kok kesibukanku. Ya, seringkali kita memberikan suatu pembenaran. Kita nggak berani untuk mendobrak segala batasan yang ada. Padahal Roh Kudus akan terus memberikan kita arahan. Halo, amin. Untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Kita sudah belajar bagaimana orang benar. Bukan dosa yang besar, tetapi detil-detil kecil di dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali mengganggu perjalanan kita sebagai orang benar. Kita belum bisa melepaskan pengampunan. Ya, kita masih terus alami sakit hati, kepahitan dengan orang lain. Kita masih menyimpan segala bentuk luka batin. Itu juga mengganggu perjalanan kita sebagai orang benar. Kita belum bisa menjadi orang yang rendah hati. Kita masih ingin dihargai. Ketika ada orang yang tidak menghargai kita, kita marahnya minta ampun. Kita sakit hati. Ya, kita masih mau dilayani. Ya, maunya dilayani, kok gak dilayani marah kita. Aku kan kepala keluarga, aku kan di sini yang cari uang. Ketika ada satu mungkin cara istri atau suami yang menurut kita tidak menghargai kita, kita marahnya luar biasa. Padahal Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, untuk melayani. Artinya ketika kita masih terus minta dilayani, dihargai, disanjung, artinya kita belum memunculkan karakter Kristus. Kristus saja rela direndahkan kok. Seringkali kita masih menjaga harga diri kita, gengsi kita. Padahal Tuhan Yesus sendiri katakan, aku meninggalkan surga. Ya, aku sebagai anak Allah, aku meninggalkan segala kemuliaan untuk aku turun ke dunia. Bukan untuk menikmati dunia, untuk menderita. Untuk menderita. Artinya kehidupan kita pun harus mengikuti cara hidup karakter Kristus. Ya, mungkin suatu ketika ada suatu kesempatan, ada suatu momen mungkin kita tidak dihargai, kita dilupakan, kita direndahkan. Jangan simpan segala bentuk sakit hati. Itu merusak. Ya, itu mengganjal atau itu kan menyandung perjalanan kita sebagai orang benar. Ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan kedatangannya itu Tuhan Yesus ya dari tempat yang maha tinggi menjadi sama dengan manusia, harus alami aniaya, penderitaan oleh karena kebenaran. Jadi ketika kita sudah berbuat benar tetapi kita tidak dihargai atau kita justru menerima aniaya penderitaan, sabarlah kata Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu kata firman. Artinya kehidupan orang benar akan terus menerima arahan untuk kita hidup benar. Tidak akan pernah ada yang namanya orang benar itu melakukan sesuatu yang melenceng. Namanya orang benar, dia akan terus hidup berjalan di dalam kebenaran. Respon hatinya, sikap hatinya itu akan memunculkan perilaku, perkataan, tindak tanduk, gestur yang baik. Karena sikap hati dan responnya akurat, sehingga apapun yang terjadi, yang menimpa kehidupannya, perkataan yang buruk, ya pergumulan yang berat, tidak akan merusakkan apa yang ada di dalam dirinya. Mereka akan bisa terus memunculkan sesuatu yang akurat, bisa terus memunculkan perilaku yang benar. Sebab tidak lagi terganggu oleh apa yang ada di sekitarnya. Segala kebenaran itu sudah muncul dan ada di dalam dirinya. Itulah orang benar. Jangan jadikan ini sebagai teori saja, tapi jadikan ini sebagai praktek sehari-hari. Bagaimana kehidupan saudara sebagai orang benar, engkau terus dituntun Roh Kudus untuk melakukan segala yang benar. Katakan sama-sama, aku pastikan dalam hidupku sehari-hari aku melakukan apa yang benar, apa yang ilahi, apa yang berkenan
saudara tetap berani mendobrak, melawan arus yang ada untuk engkau dimunculkan sebagai orang. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ketika Roh Kudus memimpin kehidupan orang benar, orang percaya, dituntun kepada, dibimbing, dituntun kepada tempat tujuan. Artinya Roh Kudus akan mulai menyingkapkan apa yang menjadi agenda atau rencana Bapa dalam hidup kita. Halo, men. Ya. Artinya hidup kita tidak berjalan tanpa tujuan. Ya, saya percaya orang benar punya destiny ilahi, punya tujuan ilahi. Ayo yang percaya katakan amin. Amin. Orang benar punya destiny dan tujuan ilahi. Yes. Dia tidak akan berjalan tanpa tujuan. Ya. Tidak mungkin ada orang percaya, orang benar berkata, terserah bagaimana ya hidup ini akan membawa. Enggak, tapi dia akan punya prinsip, punya tujuan. Aku percaya Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah atas hidupku. Setiap apa yang aku kerjakan akan membawa kemuliaan Bapa. Amin. Amin. Setiap orang percaya pasti punya prinsip dan punya rancangan yang dia percaya itu pasti terjadi. Ya. Dan bukan rancangan dirinya sendiri. Ya. Dikatakan di sini rancangan Bapa, Yes. agenda Bapa. Lalu apakah kita nggak boleh punya keinginan, rencana, rancangan pribadi? Ya, pasti setiap kita punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, punya kerinduan. Ya. Tetapi karena kita orang percaya, hidup kita sudah ditebus. Kita bukan milik. Hidup kita bukan milik kita. Hidup kita bukan milik dunia. Ya. Tetapi hidup kita milik Kristus, milik Tuhan. Yes. Ketika hidup kita milik Tuhan, Tuhan akan mempergunakan apa yang menjadi miliknya. Amin. Ya. Tuhan akan mempergunakan apa yang menjadi miliknya. Tujuannya Yes, untuk yes. kemuliaannya. Yes. Entah bagaimana caranya, Tuhan akan merekayasa. Tuhan akan mulai memakai segala situasi yang ada untuk menyatakan rancangan dan kehendaknya atas hidup saudara sebagai orang percaya. Ya. Ya. Artinya ketika saudara punya keinginan, punya kerinduan, punya mimpi, punya cita-cita, serahkan itu sama Tuhan, sebab bukan itu yang akan terjadi, tetapi rancangan Bapa yang melebihi apa yang saudara rancangkan. Ya. Mungkin saudara punya mimpi, aku ingin jadi ini, hidupku ke depan akan seperti ini, tetapi rancangan Bapa itu yang harus berlaku. Ya. Dan pasti terjadi. Amin. Yes. Saya nggak punya rencana dan tidak punya mimpi jadi gembala. Kalau saya punya rencana dan punya mimpi jadi gembala, saya tidak akan kuliah sarjana ekonomi manajemen, nggak akan. Saya akan sekolah disiapin, ya. Saya akan sekolah disiapin, saya akan mengikuti jejak orang tua saya. Saya tidak punya mimpi, saya tidak punya keinginan, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya di masa depan saya akan menggembalakan. Nggak ada. Kalau ada, saya akan sekolah Alkitab. Kalau ada, saya tidak akan mengambil jurusan fakultas yang lain, kemudian saya masih sempat bekerja. Enggak, saya akan fokus full time pelayanan. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya harus menggembalakan. Tetapi rencana Tuhan tidak bisa ditahan. Bagaimana ketika Tuhan sudah menyatakan itu atas kehidupan orang percaya, ya, dan kita akan mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan, tidak akan pernah bisa. Rancangan Tuhan pasti terjadi, Ya. dan tidak pernah gagal. Ya. Katakan rancangan Tuhan Rancangan pasti terjadi, pasti terjadi. dan tidak pernah gagal. Dan tidak pernah Yang gagal. sepakat katakan amin. Amin. Entah bagaimanapun saudara berkeliling atau saudara alami hidup yang berliku-liku, tetapi kalau Tuhan sudah punya rencana atasmu, maka rencana itu pasti jadi. Ya. Halo, amin. Ya. Rencana itu pasti jadi. Ya, walaupun saudara nggak punya angan, nggak punya bayangan apapun yang saudara inginkan seperti ini, tetapi ketika rancangan Tuhan yang Tuhan sudah punya rancangan atas kehidupan orang percaya, maka rancangan Bapa itu yang terjadi. Kalau kita hidup benar, Ya. ya, karena Tuhan akan membawa, Tuhan akan menyingkapkan, membuka apa yang menjadi agendanya, rencananya dan rancangannya. Mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Jalannya mungkin berbeda, tetapi ujung-ujungnya pasti rencana Tuhan yang terjadi. Halo, amin. Ya. Ujung-ujungnya pasti rencana Bapa. Mungkin saya bisa ya ngambil pendidikan yang lain, fakultas bukan teologi ya. Saya nggak sekolah Alkitab, saya kerja di luar kota. Tetapi ujung-ujungnya ketika Tuhan katakan kau harus kembali ke Salatiga untuk melayani, ya saya kembali ke sini. Ya. Walaupun saya sudah beredar-edar, ya, ke Seragen, ke Kudus, di Seragen pun saya sempat pelayanan. Tapi
Lalu ujung-ujungnya ketika Tuhan katakan, engkau harus mengembalakan di sini, ya saya kembali ke sini. Entah bagaimana cara dan tangan Tuhan membawa saya. Ya, kepindahan saya ke Salatiga juga bukan sesuatu yang mudah. Ya, tetapi saya tidak perlu melakukan apapun untuk saya pindah ke Salatiga. Banyak orang kalau mau mutasi harus bayar. Yang kerja pasti tahulah, yang PNS, yang perusahaan. Kalau dia mau mutasi dia harus bayar itu perusahaan. Ya, pasti itu. Mau mutasi kembali ke tempat asal mau bayar dulu. Ya sokongan ya. Harus ada orang dalam, minimal harus bayar sekian juta untuk dia bisa kembali ke kota asal, ya kembali ke tempatnya semula, nggak dibuang sampai keluar daerah atau sampai keluar Jawa. Itu mau kembali itu harus bayar. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan membawa saya ke tempat ini, membawa saya dari Kudus ke Salatiga. Sesuatu yang ajaib. Saya nggak kenal dengan siapapun itu. Ya, saya di Kudus nggak punya koneksi. Saat itu Pak Guntur sudah pensiun. Saya berjalan sendiri waktu itu. Saya harus mulai menata karir saya. Ya, karena waktu ditinggalkan Pak Guntur pensiun, saya masih kontrak. Ya, saya belum diangkat pegawai tetap. Pak Guntur sudah keburu pensiun. Waduh, pada itu pegangan saya. Makanya jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Ya, saya pegang kata-katanya Pak Guntur. Ikut saya, mau nggak kerja? Oh, mau Amang Boru. Ya, setahun lah kontrak, nanti setahun kontrak nanti saya bantu. Amang Boru bantu lah. Wah, saya sudah berbunga-bunga dong, punya pengharapan. Oh, karyawan tetap di tangan ini. Wah, dengan saya nggak main-main, kepala cabang. Gak mungkin lah, masa orang lain dibantu? Orang lain dibantu Pak Guntur sampai jadi karyawan tetap. Masa ponakannya yang disayangi ini nggak dibantu lah. Rencana Tuhan itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Itu melatih kita. Ya. Setahun kemudian Pak Guntur harus pensiun. Saya belum diangkat dan belum ada pengangkatan dan tidak tahu apakah akan diangkat atau tidak karena pada saat itu transisi manajemen. Setara manusia hancur. Wah, gimana? Posisi sudah menikah, masih karyawan kontrak, gaji masih hanya habis untuk bayarin babysitter. Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya kerjakan? Tetapi lihatlah, tangan Tuhan itu luar biasa. Tangan Tuhan itu melebihi apa yang kita pikirkan. Jangan mengandalkan manusia. Tuhan bisa dengan caranya membuktikan bahwa tanpa tangan manusia, tanpa campur tangan manusia, Tuhan bisa bawa. Tuhan bisa menyatakan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan dengan caranya tuh. Saya ada satu ilustrasi, satu cerita. Ya, ceritanya bukan cerita Nina Bobo ya, nanti saya cerita saudara gitu. Waktu Pak Gum cerita ini cerita Nina Bobo kan enggak? Ya. Saya ada satu cerita ilustrasi. Ada satu kisah, ada tiga pohon yang ada di tengah hutan. Dan pohon ini dia punya angan-angan, punya mimpi. Ya, pohon yang pertama dia ngomong kepada temennya. Gak tahu bahasa pohon seperti apa, saya nggak tahu ya, saudara terjemahkan sendiri. Ya, pokoknya si pohon pertama dia ngomong sama temennya, dia katakan, kalau aku nanti ditebang, aku berharap aku akan dibawa kepada tukang kayu dan aku akan dijadikan suatu kotak permata, suatu kotak perhiasan yang akan diukir dengan indah, sehingga aku akan diisi dengan hal-hal yang indah, emas, permata, berlian. Pokoknya aku punya kerinduan ketika nanti aku ditebang, aku dibawa ke tukang ukir kayu dan aku dijadikan kotak perhiasan. Ya, pohon yang kedua juga ngomong, aku juga punya impian. Nanti kalau aku ditebang, aku ingin tubuhku ini, ya batang pohonku ini akan dijadikan perahu yang besar. Nanti raja-raja bangsawan akan naik di atas perahu yang kokoh yang besar itu. Aku akan membawa mereka berlayar sampai ke ujung bumi. Wah, dia punya impian yang tinggi ya. Impian itu harus tinggi ya. Impian harus setinggi langit. Jadi kalau jatuh kan masih tinggi. Kalau impian segini jatuh lah. Jadi impian memang tinggi-tinggi. Dan pohon yang ketiga dia beda. Dia katakan, oh aku gak mau ditebang, karena aku di sini yang paling tinggi. Aku ingin supaya aku tidak ditebang, aku bisa tumbuh semakin tinggi, lebih tinggi dari semua pohon yang ada di hutan. Bahkan mungkin aku bisa sampai mau menembus langit.
bahkan tangan Tuhan bisa sampai meraih aku semakin dekat dengan Tuhan, penciptaku. Wah, kan beda-beda ya, beda-beda. Dan beberapa waktu terjadilah itu ya, ada seorang penebang kayu datang ke hutan itu. Jangan ngantuk, sudah mulai ada yang merem. Jangan ngantuk ya. Ada penebang kayu datang ke hutan itu dan mulai dia menebang pohon yang pertama. Ya, dia menebang pohon yang pertama, dan pohon pertama itu aku akan dibawa ke tukang ukir, jadikan kotak. Ternyata apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan itu tidak terjadi. Dia dibawa kepada tukang kayu biasa dan dia dijadikan hanya sebagai kotak kayu atau kotak yang tempat untuk jerami. Saudara tahu kan, untuk jerami, untuk makan hewan. Dia cuma dijadikan kotak seperti itu atau tempat seperti itu. Ya, dia kecewa. Tetapi mau gimana? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hal yang kedua pun terjadi, pohon yang kedua pun ditebang, dan dia berharap dia bisa jadi kapal yang besar membawa raja dan bangsa. Tetapi yang terjadi, ya, pohon yang kedua ini hanya dijadikan perahu untuk nelayan, perahu kecil, hanya untuk di sungai gitu ya, nggak bisa sampai di samudra. Itu kalau kena ombak tuh langsung tenggelam itu, karena hanya perahu nelayan yang kecil. Secara manusia dia kecewa, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan pohon yang ketiga pun juga alami nasib yang sama. Dia nggak mau ditebang, tetapi ketika penebang tuh lihat, wah, ini pohon ini sudah terlalu tinggi, pohon ini sudah tua, karena dia terlalu tinggi. Bentar lagi dia pasti jatuh. Saya tebang aja lah, ditebang. Padahal kan pohon ketiga, wah, saya jangan ditebang, saya pengen semakin tinggi dan lebih tinggi dari pohon yang lain. Ditebang dan tidak dijadikan apa-apa. Dia hanya ditaruh sebagai kayu tua saja, tidak dijadikan apa-apa. Beberapa waktu berlalu, ketika kayu ini sudah melupakan mimpinya, dia sudah pendam mimpinya ke dalam-dalam. Wah, tidak akan terjadi. Sudah menerima nasibnya. Dan apa yang terjadi? Suatu ketika, di suatu malam, tiba-tiba ada sepasang suami istri datang, ya, ke suatu kandang di mana kotak jerami itu ada di situ. Dan kedua suami istri ini, dia sedang kesulitan karena si istri ini mau melahirkan. Dan akhirnya mereka melahirkan, si istri melahirkan di situ karena tidak ada tempat untuk meletakkan bayi. Akhirnya dipakailah kotak kayu yang pertama itu, yang dijadikan tempat jerami. Dipakailah itu untuk menaruh bayi itu. Dan kemudian ada raja-raja yang datang menyembah bayi itu. Dan kotak itu berkata, "Wih, ternyata apa yang aku impikan itu terjadi. Kalau ada raja datang menyembah, artinya ini bukan orang biasa. Aku dipakai sebagai tempat untuk meletakkan sesuatu yang lebih berharga dari emas." Yes. Itu kan keinginannya, dan terjadi. Dan kayu yang kedua pun alami hal yang sama. Dia dijadikan perahu nelayan. Suatu ketika, ya, ada sekelompok nelayan yang naik di atas perahu itu. Ya, sekelompok nelayan naik di atas perahu itu, dan kemudian perahu itu dihembus oleh badai yang besar. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, yang dibangunkan oleh sekelompok nelayan, dan berkata, "Guru, tolong kami, sebab ini perahu ini hampir tenggelam." Dan tiba-tiba orang itu berkata, "Diamlah, tenanglah." Saat itu badai tenang, dan perahu ini berkata di dalam hatinya, "Ternyata yang aku bawa ini bukan orang biasa. Badai alam yang mengamuk pun takluk dengan perkataannya." Artinya yang aku bawa ini seseorang yang berkuasa, seorang raja. Impiannya terjadi. Impiannya apa yang dia rindukan? Kalau dia nanti akan dijadikan suatu benda, dia ingin membawa raja-raja dan bangsa. Terjadi saat itu. Yang dibawa adalah seorang raja, seorang yang punya kuasa, sehingga badai pun tunduk kepadanya. Dan kayu yang ketiga pun alami hal yang sama. Setelah beberapa tahun kemudian, ada seseorang yang membawa dia, memikul kayu itu sampai ke atas bukit. Dan kemudian kayu itu ditaruh di atas bukit, dan orang itu disalibkan di atasnya. Ya, apa yang dia inginkan terjadi? Dia ingin dekat dengan Bapa. Dan Tuhan Yesus dipaku di atas kayu itu. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa seringkali ketika apa yang terjadi di dalam kehidupan kita gak sejalan dengan rencana kita, seringkali kita merasa, wah, sudah berakhir hidupku, rencanaku sudah berakhir, rencanaku berantakan. Tetapi percayalah, cara Tuhan
Yesus ditempatkan. Kali yang kedua sepertinya aku hanya jadi perahu nelayan, gak punya impian untuk membawa seorang raja. Tetapi Yesus, raja di atas segala raja, naik ke atas perahu itu. Dan kali yang ketiga, dia berkata, aku gak berguna, gak jadi apa-apa. Ternyata disitulah Tuhan Yesus disalibkan. Dia menjadi simbol, menjadi lambang bagi kematian Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita bisa melihat orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Entah bagaimana caranya, Tuhan akan membawa, Tuhan akan mengkondisikan kehidupan saudara sebagai orang percaya, akan menggenapi setiap rancangan Bapa. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kehidupanmu akan mulai menyingkapkan. Engkau bukan orang-orang biasa. Halo, amin. Saudara bukan orang-orang biasa. Engkau orang-orang yang ditebus oleh caranya. Engkau orang-orang yang sudah menerima terang, menerima anugerah. Artinya ada rencana, ada tujuan yang sedang Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Aku berdoa, aku deklarasikan, biarlah jalan hidupmu saat ini terus menggenapi rencana Bapa. Bukan kehendakmu, bukan impianmu, bukan rencanamu, tetapi rencana Bapa. Itu yang terjadi atasmu. Oh, segala sesuatu yang engkau kerjakan akan terus mengarahkan engkau untuk menggenapi rencana Bapa yang akan membawa kemuliaan atasmu. Terjadilah, katakan terjadilah, terjadilah atasku. Yang percaya katakan amin. Ya, walaupun dunia nggak sepertinya tidak memakai saudara, tetapi percayalah, ya dunia tidak mengenal kebenaran, tetapi kita mengenal kebenaran. Dan Tuhan akan memakai dan menggenapi setiap rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih besar. Mungkin kita hanya punya mimpi, ya sebatas mimpi, tetapi Tuhan akan menyatakan itu sampai kepada kemuliaannya dengan cara Tuhan, dengan jalan-jalan Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Sebab orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya itu milik Tuhan. Halo, amin. Hidupnya itu milik Tuhan. Dia akan dibawa sampai ke tempat tujuan. Artinya ada rencana Bapa. Halo, amin. Ada rencana Bapa atas hidup orang tersebut. Bukan rencana kita, tetapi rencana Tuhan. Kalau saudara punya mimpi, saudara punya kehendak, saudara punya cita-cita, jangan berdoa, Tuhan biar terjadi sesuai apa yang aku inginkan. Tetapi saudara boleh berdoa, Tuhan ini kerinduanku, ini mimpiku, ini cita-citaku, aku serahkan kepadamu. Terjadilah sesuai rencanamu. Kalau memang itu rencana Tuhan, ya tidak akan pernah tertukar. Amin. Tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah bisa dihalangi oleh seseorang. Kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan akan mengangkat seseorang dengan cara dan jalannya Tuhan akan mengangkat. Tidak dengan cara kita. Ya, cara-cara manusiawi penuh dengan tipu daya. Cara-cara manusiawi penuh dengan kecurangan. Ya, kalau nggak pakai koneksi, ya pakai uang. Itu cara manusia. Ya, kalau nggak mengikut orang lain, ya dia tidak akan bisa naik. Jadi makanya jangan heran di dunia sekarang, ya sikut-sikutan di dunia pekerjaan, saling menjegal itu hal yang biasa. Itu cara dunia untuk bisa mendapatkan promosi, untuk bisa mendapatkan jabatan, ya untuk bisa mendapatkan keuntungan harus dengan menyingkirkan orang lain. Tetapi caranya Tuhan luar biasa. Tidak perlu dengan cara dunia, sebab saudara bukan berasal dari dunia. Kita pakai prinsip firman. Biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan itu terjadi, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Coba kita buka, ya, ini belum ada ayatnya, ya kita buka di dalam Kejadian 12. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus mulai membawa, merancang kehidupan orang percaya. Kejadian 12 ayat yang pertama. Sudah ketemu, amin, jemaat Tuhan? Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kita baca dengan suara yang paling keras. Kejadian 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Berfirmanlah
Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Katakan amin. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan mendapati bahwa apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada Abraham itu bukan rencananya Abraham. Bukan rencananya Abraham. Abraham saat itu sudah hidup enak. Orang tuanya kaya. Dia ada di rumah, di negeri asalnya. Dia ada di rumah bapaknya. Dia dikelilingi oleh sanak saudaranya. Mau kurang apa? Hidup Abraham tidak kekurangan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan berkata, pergilah dari rumah ini, pergilah dari rumah bapakku, pergilah meninggalkan sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan. Itu bukan rencana Abraham, itu rencana Bapa. Kalau ditanya secara, kalau Abraham ada, boleh kita investigasi, kita wawancara. Kamu punya rencana untuk tinggal di rumah Bapak? Oh enggak, udah hidup enak aku di rumah bapakku. Ternak ada, pelayan-pelayan banyak, ngapain aku harus pergi? Merantau, nggak ada rencana Abraham untuk merantau. Ya, mungkin kalau ditanya rencana Bapak ke depan, ya saya mau buat kos-kosan lah 20 pintu gitu ya. Karena kabarnya SCI mau buka di negeri Usana, ya. Jadi butuh kos-kosan, ya kan? SCI mau buka cabang di sana, ya Abraham mau buka kos-kosan di situ. Tiba-tiba Tuhan suruh pergi, waduh rencanaku gagal Tuhan. Ini udah aku siapin ini kos-kosan ini untuk masa tuaku. Aku tinggal menikmati duduk tenang sama Sarah, ya walaupun nggak punya anak ya. Sudahlah datanya dinikmati berdua, kan udah enak. Ngapain tiba-tiba Tuhan katakan pergi merantau ke negeri yang dia nggak tahu lagi, negeri antah berantainya dia nggak tahu. Artinya yang terjadi atas hidup Abraham bukan rencana Abraham. Ya nggak tahu rencananya, atau dia buat kos-kosan, atau mau dia buka usaha pemancingan. Ya ini dia tabur bibit lele di sini, tabur bibit nila di sini bawal di sini. tinggal nanti Vian mancing di situ. Pak Abraham, saya mancing 1 jam berapa? Wah, Bapak Abraham buka pemancingan gitu kan ya. Ya bisa aja dia punya rencana kok. Ya, tetapi tiba-tiba rencana itu bisa buyar ketika firman Tuhan datang. Ya Abraham, apa Tuhan? Pergi dari sini. Lu mau kemana Tuhan? Ya aku sudah enak di sini, rumah bapakku di sini. Bentar lagi bapakku meninggal dapat warisan ini. Kalau aku pergi warisan dipakai saudaraku. Waduh, gak dapat warisan Abraham ya. Ya, bagaimana rencana dan rancangan Tuhan itu gak bisa diselami dengan akal pikiran manusiawi. Tetapi Roh Kudus menyingkapkan. Ya, dikatakan di sini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Menjadi seperti apa kehidupan Abraham kalau dia mengikuti kata firman, meninggalkan tempat, meninggalkan rumah bapaknya. Tuhan gak pernah menutup-nutupi mau menjadi seperti apa Tuhan. Ya nantilah, pokoknya kamu taat dulu, kamu ikut dulu arahanku, mau jadi seperti apa nanti pokoknya urusan. Enggak, Tuhan gak berkata seperti itu. Tuhan menyingkapkan apa yang akan menjadi agendanya. Coba kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan 2:3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Tuhan menyuruh seseorang, tetapi Tuhan juga menyingkapkan akan menjadi seperti apa. Tuhan akan membuat menjadi seperti apa kehidupan Abraham di masa yang akan datang. Tuhan gak pernah menutupi. Ya, nggak pernah nanti urusan Tuhan kamu jalan dulu. Ya, gampang nanti urusan Tuhan, nggak pernah. Tetapi Tuhan sudah menyingkapkan terlebih dahulu. Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, lebih dari apa yang mungkin dipikirkan oleh Abraham. Kalau dia tidak mengikuti firman-Nya, mungkin orang akan mengenal dia cuma jadi bapak kos. Ya, kembali lagi ke kos-kosan ya. Cuma jadi bapak kos. Ya, apa bos pemancingan, cuma itu. Atau buka laundry gitu ya. Buka laundry ya, cuci karpet baju ya. Kalau hari Jumat sajadah mukena gratis misalkan gitu. Waktu yang sama ya. Buka laundryan. Orang akan mengenal dia cuma jadi pengusaha yang sukses. Ya, cuma jadi orang-orang yang bisa membuat bisnis yang sukses. Tetapi
antara rancangan Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Orang-orang akan mengenal engkau, bahkan orang yang memberkati engkau akan diberkati, yang mengutuk engkau akan dikutuk. Artinya kehidupan Abraham bukan orang biasa. Dia punya kuasa. Gak bisa disenggol, karena orang yang mengutuk dia terkutuk kok. Balik kok ini orang kebal ini Abraham. Ya, kalau diberkati, berkatnya balik kepada orang yang memberkati. Tetapi ketika ada orang gak suka mengutuk dia, ya orang itu justru terkutuk. Artinya Abraham bukan orang biasa. Ini orang melebihi dukun ini. Ya, wah, luar biasa, tidak ada yang bisa menyantet Abraham. Luar biasa, bangsa yang besar loh. Dari hanya sekedar suami istri yang tidak punya anak di hari tua, hanya memikirkan nanti yang penting saya hanya menghabiskan waktu di tempat ini. Tuhan katakan, oh bukan itu tujuan hidupmu. Aku punya tujuan yang lebih besar. Aku menjadikan engkau bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kemuliaan. Engkau akan diberkati, namamu masyhur, menjadi berkat. Lebih dari apa yang kita rancangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan, itulah rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan punya rencana, Tuhan tidak pernah menutupi itu, tapi Tuhan akan menyingkapkan itu, sehingga kita akan melangkah dengan iman. Tuhan gak pernah berkata, hei anakku Robi, ya, aku akan pergilah ke sini. Mau ngapain Tuhan? Nanti kamu pergi dulu ke situ. Enggak, tetapi Tuhan akan menyatakan, di situ engkau akan menjadi berkat. Disitulah namaku dipermuliakan lewat kehidupan. Itu firman. Ya. Tuhan tidak pernah menyuruh seseorang pergi tanpa tujuan. Halo, amin. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh seseorang pergi tanpa Tuhan akan memperlengkapi dengan kuasanya, dengan kemuliaannya. Ketika Tuhan sudah punya rencana atas kehidupan saudara, artinya ada kemuliaan yang sedang menanti engkau. Ketika Tuhan sudah punya rencana pribadi atas kehidupan umatnya, artinya Tuhan sudah menyiapkan kemuliaan baginya. Buat setiap kita yang percaya, buat setiap kita yang meyakini, kita akan mengikuti itu. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau ditanya, saya juga tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya, karena jadi gembala itu terus terang nggak mudah dan nggak enak. Nggak mudah dan nggak enak. Ya, makanya nggak usah saudara ya. Saudara nggak akan kuat. Biar saya aja saudara. Nggak akan kuat. Ya ternyata nggak mudah dan nggak enak. Nggak mudah kalau dirasakan secara manusiawi loh ya, jangan salah tangkap ya. Kalau dirasakan secara manusiawi nggak mudah dan nggak enak sebenarnya. Tetapi kenapa kok kita masih bertahan? Kenapa Tante Senar ini masih bertahan sekian puluh tahun jadi hamba Tuhan? Padahal nggak enak. Karena apa? Secara manusia memang nggak enak, tetapi di dalam roh kita terus alami bagaimana air kehidupan itu menyegarkan. Ya. Bagaimana penyertaan Tuhan itu melebihi segala kesulitan yang ada. Bagaimana anugerah Tuhan itu melebihi dari segala penderitaan yang ada. Tuhan Yesus kalau disuruh memilih, dia juga gak mau disalibkan. Tetapi kenapa Tuhan masih mau melakukan itu? Karena Tuhan melihat bukan penderitaan, tapi kemuliaan yang disediakan. Itulah yang membuat hamba-hamba Tuhan itu masih bertahan. Hamba-hamba Tuhan yang benar melayani Tuhan, walaupun mungkin jemaat tidak banyak penghasilan, wah susah hidupnya, kenapa masih bertahan? Karena dia melihat panggilan Tuhan itu jauh lebih besar dari segalanya, dan dia menikmati itu. Walaupun secara manusia nggak enak, ya nggak enak jadi pemimpin itu, ya nggak enak. Dia punya beban, dia punya tanggung jawab, dan setiap perkataannya itu menjadi, ya setiap perkataannya itu akan terus harus dipertanggungjawabkan. Setiap keputusannya belum tentu disukai semua orang, ya belum tentu disenangi oleh semua orang, belum tentu diterima oleh semua orang. Itulah pemimpin. Tapi bukan berarti kalau kita tahu sebagai pemimpin setiap keputusan kita belum tentu disukai semua orang, terus kita berkompromi. Enggak, ya keputusan kita harus keputusan yang berdasarkan kebenaran. Orang mau suka mau tidak itu urusannya. Yang penting sebagai seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan di atas kebenaran. Memang tidak mudah, memang berat. Kalau saya disuruh memilih, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, nggak mau jadi gembala, berat kalau disuruh memilih. Tetapi inilah jalan hidup yang memang Tuhan sudah arahkan. Saya percaya inilah destiny, dan saya tidak mau menyangkal apa yang Tuhan sudah taruhkan. Selama Tuhan masih percayakan, ya jabatan, otoritas, yang harus lakukan ini penuh dengan tanggung jawab. Itulah cara Tuhan untuk mendidik saya.
rencana Tuhan lebih besar dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Buat setiap saudara, engkau yang saat ini sedang memikirkan sesuatu, merancangkan sesuatu, pastikan engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus mulai menyingkapkan apa yang sedang Bapa mau kerjakan atas hidup saudara. Sehingga ketika saudara melangkah, akan ada penyertaan, akan ada tanda heran dan mujizat yang menyertai saudara. Lihat Abraham, kemanapun dia melangkah ada penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang mengutus. Ya, karena Tuhan yang mengutus, artinya ketika kita berjalan, ketika kita melayani Tuhan, ya akan ada tanda heran mujizat yang menyertai. Ya, makanya ketika hamba Tuhan ditanya, betul kok diutus Tuhan? Wah betul. Engkau diutus Tuhan apa diutus sinode? Wah itu pertanyaannya. Karena ada banyak Tuhan, karena ada banyak gembala, hamba Tuhan yang jadi gembala, jadi hamba Tuhan bukan diutus Tuhan, diutus sinode. Pelayanan hanya diutus sinode, bukan diutus Tuhan. Dan dia tidak membawa kuasa yang menyertainya. Sebab orang-orang yang diutus Tuhan akan membawa tanda heran mujizat, akan membawa kuasa. Jadi pastikan pagi hari ini, setiap rancangan-rencana yang ada di dalam hidup saudara, letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarkan Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi agenda dan rencana Bapak. Puji Tuhan, minggu depan kita lanjutkan. Ya, masih kita membahas mengenai rencana dan agenda Tuhan yang dahsyat ini. Tapi pagi hari ini, lewat firman ini Bapak Ibu Saudara boleh diyakinkan bahwa ketika Roh Kudus memimpin, mengarahkan kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan sedang menyingkapkan agenda yang besar atas hidup kita. Bukan hanya sekedar saudara dituntun, tetapi Tuhan sedang menyiapkan suatu agenda besar yang akan terus membawa kehidupanmu kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Puji nama Tuhan. Saya undang singer pemain musik untuk maju ke depan. Kita